Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan rakyat di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Demokrasi meliputi berbagai macam aspek yang menjadi ciri khas dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, mufakat, dan sebagainya. Dengan sistem pemerintahan demokrasi, rakyat akan mendapatkan suatu kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan kedudukan di muka umum, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Tentunya, dengan berbagai macam hak-hak yang dimiliki rakyat, maka rakyat perlu untuk bertanggung jawab secara penuh sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Dunia saat ini serba mudah dan semua serba cepat. Era globalisasi atau digitalisasi membuat semua informasi dari berbagai macam daerah masuk dengan sangat mudah. Sosial media menjadi salah satu faktor pendorong pesatnya penyebaran informasi. Namun, siapa sangka, banyak sekali hal-hal negatif yang belum bisa difilter dengan baik oleh masyarakat kita. Hoax menjadi salah satunya. Hoax menjadi suatu batu sandungan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Pancasila menjadi sebuah benteng yang memfilter masuknya segala arus perubahan dan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan atau pondasi kita dalam bersikap dan tingkah laku di media sosial. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jangan sampai kejahatan media sosial menjadi faktor penyebab kehancuran bangsa ini. Ya ampun, aku ketiduran. Hah? Apa nih gue dulu gitu. Halo, Halo, Pan. apa toh? Ganggu wong ae. Penuh nanti anu gak kabar-kabar sing saiki iki. Hah? Berita apa? Iku lho sing jare Brenda iku lho koncone dhewe. Iku kena Covid tuh jare. Brenda? Tenanan ah. Cok bocok kon. Iya tenan nih, aku dia untuk kabar saka kakake to. Jare ini demamnya dhuwur. Kayak iku flu. Kayak saiki dirawat nang rumah sakit. Cok ono ta. Aku wedi lho main beda mana. Iya, aku wedi banget ya. Apa nih aku tunggu nih sisan? Ya apa ya aku lek ketularan nih. Hah? Apa ini ribut-ribut di grup? Wah, 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 wah. Parah, gak bener ini anak-anak. Kan belum tahu kepastiannya, kenapa kok sudah sebar-sebar gini ya? Ini nggak bisa dibiarin sih, aku harus lapor ke Bu Amel. Anak-anak, teman kita Brenda sakit karena dia kena gejala demam berdarah. Kita doakan bersama-sama ya, supaya Brenda cepat sembuh dan dia bisa kembali mengikuti pelajaran. Tolong juga disampaikan ke teman-teman yang lainnya ya, mengenai berita ini. Kita sama-sama menguatkan Brenda. Amin. Semoga cepat sembuh ya, Brenda. Oh iya, kemarin saya dengar ada berita ramai di grup WA dan udah menyebar kemana-mana. Berita apa, Nak? Ini loh, Bu. Jadi, kemarin itu ada yang menyebarkan berita bohong. Katanya sih Brenda kena COVID sampai dirawat inap di rumah sakit. Bukan begitu, Alan? Iya. Ini, Alan. Berita kalau belum terbukti fakta dan kebenarannya, jangan disebarkan begitu saja. Apalagi ini menyangkut sebuah wabah berbahaya yang sampai sekarang sudah menimbulkan banyak korban jiwa dan penanganannya ini tidak boleh main-main.
Apa kamu memikirkan gimana perasaannya Brenda sama keluarganya kalau mereka tahu tentang berita ini? Enggak kan pasti. Kita di masa pandemi ini, harusnya kita itu saling bahu-membahu, membangun sikap positif, dan saling menguatkan satu sama lain ketika terkena penyakit. Kamu ingat nggak Pak Adit pernah cerita tentang perang di Ponorogo? Rakyat di zaman itu ditindas dengan keji oleh Dendeles dengan kebijakan-kebijakannya. Rakyat Jawa dipaksa kerja membangun jalan dari Anyar sampai Panarukan. Dan kejamnya lagi, makam-makam leluhur mereka dibongkar dan dipasang patok-patok sebagai penanda pembangunan jalan di zaman itu. Mereka memang marah di zaman itu dan tidak terima dengan adanya kebijakan di zaman itu. Tapi mereka disatukan oleh perasaan senasib dan sepenanggungan untuk bersatu menghadapi pemerintah Belanda yang keji itu. Pangeran Diponegoro yang memimpin perang di zaman itu juga tidak gegabah dalam melakukan penyerangan. Dirinya mengatur strategi perang gerilya sehingga mendesak pemerintah Belanda di kala itu. Sama seperti masa pandemi ini, kita harusnya memiliki rasa senasib dan sepenanggungan juga untuk bersatu bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, strategi apa yang diperlukan? Yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan selalu, menaati peraturan pemerintah, dan saling mengingatkan dan menguatkan antara satu sama lain akan pentingnya menjaga kesehatan. Kalau kita bisa menerapkan hal ini, aku yakin banget, pasti pandemi ini akan segera berlalu. Iya ya, benar juga katamu. Aku mau minta maaf deh, soalnya aku juga salah satu yang percaya sama kata-katanya Alan. Sama secara nggak sengaja aku juga ikutan malas-malasin berita ini. Nah kan, ini nih, pentingnya berpikir kritis di negara yang berdemokrasi. Jangan sampai apa yang kita ucapkan menjadi sebuah masalah yang memicu kesalahpahaman antara satu sama lain. Diskusi seperti ini juga penting banget, supaya kita tidak berpikir menurut sudut pandang kita sendiri, yang pasti akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Yes, bener Paul. Cara kita nyampaikan pendapat itu juga harus perhatiin etika, sama nggak nyinggung perasaan orang lain secara personal. Nah, itulah hakikat dari kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, benar banget. Oh, jadi gitu toh permasalahannya. Alan lagi. Dengar ya Alan, tindakanmu itu sudah bertentangan dengan sifat-sifat gereja. Sebagai umat gereja, kita tuh seharusnya memahami tentang makna dari sifat-sifat gereja tersebut. Berdasarkan dari pengalamanmu tersebut itu, kita tuh bisa mengkaitkannya dengan sifat gereja satu, yang mana mengajarkan bahwa semangat dan roh Kristus adalah semangat dan roh cinta kasih yang harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa, untuk membina toleransi dan kerukunan, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum dan turut membangun di segala sektor. Seperti yang disampaikan di kitab suci Efesus 4 ayat 3-6 yang menyatakan bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya sifat gereja kudus. Kudus di sini itu berarti bahwa kita sebagai seorang Katolik itu mempercayai dengan sungguh bahwa gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya. Nah, sama seperti cerita kalian tadi, bahwa untuk mengatasi pandemi ini, kita tuh seharusnya percaya secara penuh terhadap Tuhan dan pemerintah yang berusaha semaksimal mungkin agar pandemi ini itu cepat berlalu dan orang-orang yang terpapar pastinya bisa segera pulih. Jangan sampai tindakan kita ini malah memperkeruh suasana dan menciptakan masalah baru yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, di masa pandemi ini, sepatutnya kita mementingkan kepentingan bersama dengan kita bersatu bersama melawan pandemi ini. Nah, kalau begitu Alan, sebagai hukumannya, kamu tuh harus minta maaf dan klarifikasi ke teman-teman kamu. Kamu harus bilang apa yang sebenarnya dialami sama Brenda ke teman-teman. Dan kamu juga nggak boleh mengulangi hal ini lagi. Oh ya, satu lagi. Kamu harus buat refleksi tentang permasalahanmu ini dan ditandatangani oleh kedua orang tuamu. Iya, Bu.